Seperti biasa, hari Senin ini kita mulai dengan informasi menarik seputar dunia fotografi dan videografi. Dan di Saturn News terakhir sebelum lebaran ini, informasinya ternyata seru juga buat kita bahas. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, ini ada Canon yang udah mulai buat buka pre-order Canon R50 di Indonesia. Walaupun agak lama dari peluncuran globalnya, tapi ya paling nggak udah ada harga resminya, udah ada pre-ordernya, dan harganya ini dia bakal start di 12 juta rupiah untuk body only. Kalau tertarik buat pre-order, kalian bisa juga untuk PO-nya langsung di Focus Nusantara. Kita udah bahas juga impresinya dari si R50 ini, dan kita yang pertama kayaknya di Indonesia bikin videonya. So kalau kalian kepo, bisa cek juga video kita yang baru aja tayang kemarin. Mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau masuk ke sistem RF tapi budgetnya belum terlalu gede. Karena memang R50 ini adalah pilihan sistem Canon RF yang paling murah yang available saat ini. Jadi ya walaupun harganya sebenarnya nggak terlalu murah-murah banget ya, tapi ya siapa tahu tetap bisa jadi opsi yang menarik. Selanjutnya minggu lalu di tanggal 13 April DJI itu mengumumkan drone flagship DJI Inspire 3. Bentuknya ganas dan elegan kayak belalang kalau kata orang-orang, tapi kayak modern gitu ya, kayak robot belalang, cyborg, terminator, dan semacamnya gitu ya. Pokoknya intinya keren, elegan, ganas. Jadi gue demen banget sama tampang fisik drone-nya sendiri. Lalu drone-nya ini dia berkamera DJI Zenmuse X9 8K atau X9 8K. Full frame sensornya, dia bisa record sampai 8K 75 frame per second hingga 4K 120 frame per second ProRes RAW. Bener-bener gokil banget. Drone kelas produksi skala besar dan bisa dikendalikan juga oleh beberapa orang sekaligus. Kayak buat nerbangin itu beda, dapat kamera FPV juga buat nerbanginnya, jadi beda kamera dengan kamera utama. Lalu bisa juga ada operator gimbalnya yang mengendalikan kamera utamanya, dan bisa juga mungkin ditambah dengan focus puller gitu ya. Jadi dikendalikan 3 orang dalam satu drone. Yang membuatnya balik lagi udah jelas skalanya untuk produksi yang sangat profesional. Kita juga ada bahas di video terpisah khusus untuk pembahasan DJI Inspire 3 ini. Kalau kalian tertarik boleh nanti main ke sana setelah video ini. Karena emang drone-nya menarik banget. Lalu agak mundur lagi di tanggal 12 April kemarin, Sony itu mengeluarkan firmware baru buat jajaran kamera Cinema line-up-nya. Walaupun mungkin bisa gue panjangin lagi, Cinema line-up mirrorless-nya gitu ya. Dan ini adalah kamera yang lebih spesifiknya itu adalah FX3 dan juga FX30, FX3 dan FX30. Yang menurut gue paling patut buat di-highlight di sini adalah hadirnya anamorphic disc-squeeze feature yang sebelumnya itu fitur yang cuma ada di mirrorless-nya Lumix. Kalau di kamera cinema mungkin ada di beberapa kamera cinema gitu ya. Cuman maksudnya di ranah mirrorless gitu, di kamera hybrid, mirrorless yang mungkin masih terjangkau oleh prosumer kayak kita, itu biasanya cuma ada di Lumix. Dan sekarang udah hadir juga di Sony, terutama di FX30, bukan terutama, emang cuma di ini, FX30 dan FX3. Selain itu, update-nya ini juga membawa perekaman DCI 4K di 24 frame per second. Update yang bagus menurut gue buat kamera yang memang dikategorikan, gue banyak banget kepleset di sini ya. Tapi ya, update yang bagus buat kamera yang dikategorikan sebagai cinema line up. Dan ini pastinya menurut gue lumayan mengancam karena dulu anamorphic disc-squeeze feature itu lumayan eksklusif banget gitu di ranah mirrorless, kayak punya Lumix doang yang emang buat videographer banget. Tapi sekarang enggak, karena udah hadir juga di Sony ini. Mungkin gue sih berharap brand-brand lain kayak Fuji, Canon bisa juga untuk mengaplikasikan fitur ini. Lanjut lagi, ini ada bocoran gambar dari lensa Viltrox 75mm buat E-mount, 75mm f1.2 ya, buat E-mount. Yang sebelumnya itu memang lensa ini eksklusif untuk mountingnya Fujifilm aja. Di gambarnya kelihatan kalau dia kayak tertempel ke kamera ZV-E1. Jadi sangat-sangat up to date ya, dipasangkannya langsung ke ZV-E1. Walaupun ZV-E1 kan sebenarnya full frame ya, dan lensa tersebut setahu gua secara konsep, apalagi awalnya dia eksklusif buat Fuji,
ya dia untuk APS-C gitu. Cuma mungkin image circle-nya agak lebih gede dikit dari APS-C, jadi masih bisa lumayan kepake di full frame, gue nggak tahu. Tapi ya intinya itu, udah ada bocorannya, walaupun sebenarnya menurut gue nggak butuh bocoran juga sih, karena udah ada announcement resmi dari Viltrox sendiri kalau lensa ini bakal hadir juga buat e-mount-nya Sony. Tapi ini lensa yang worth banget menurut gue buat kalian antisipasi kalau kalian adalah pengguna mirrorless Sony APS-C. Kita udah coba juga berkali-kali yang versi Fuji-nya, so far puas banget. Terutama kita pakai itu sebagai salah satu lensa utama kita di segmen Creative Adventure yang wajib juga buat kalian cek. Dimana yang episode terakhir kemarin, episode 3, itu kita main di gumuk pasir dengan slow-mo 4K dan gambarnya tuh pakai si lensa ini juga tajem-tajem banget gitu. Yang menurut gua kalian patut buat coba karena kalau kalian nonton video tersebut, di deskripsinya juga ada link buat download file-file contohnya. Lanjut, ini ada brand Nisi yang terkenal dengan filter kameranya kalau di Indonesia. Dan belakangan ikut bikin lensa. Ada di beberapa Shutter News yang sebelumnya juga mereka ikut bikin lensa sih buat si brand Nisi ini. Jadi cukup menarik. Dan tiba-tiba mereka mengumumkan jajaran lensa sinema dengan nama Athena. Produk ini diumumkan di acara NAB 2023. Ada 5 lensa yang diumumkan di sini dan bakal tersedia buat mounting RF, PL, dan E-mount. Tadi gue agak nyetop, tapi ya itu akan tersedia di mounting-mounting tersebut. Sebenarnya menarik, brand yang selama ini fotosentric menurut gue sekarang buat lensa untuk keperluan sinema. Tapi who knows? Karena Viltrox juga tiba-tiba lensanya ganteng banget, beda banget dengan Viltrox yang terdahulu kita coba, dan bikin anamorphic juga, yang sayangnya sih nggak masuk Indonesia ya untuk anamorphicnya Viltrox, tapi ya menurut gua itu jadi contoh di mana apapun bisa terjadi. Lalu kalau kalian banyak merhatiin belakangan ini tiba-tiba tuh banyak aksesoris kamera yang buat mountingin kamera kita biar kalau dipasang ke tripod tuh gampang buat pindah-pindah antara mode horizontal dan juga mode vertikal, landscape dan portrait. Entah dari brand-brand kayak SmallRig, Tilta, Ulanzi dan sebagainya. Gue belum begitu tahu pasti fungsinya nanti bakal kepake seperti apa, paling nggak di workflow kita. Tapi kayaknya barang ini bakal lumayan rame gitu ya. Karena gue banyak banget ngeliat iklan-iklannya ketika lagi browsing. Dan fortunately kita mendapatkan kabar dari distributornya Ulanzi di Indonesia, PT Visi Mode Andalan, kalau punyanya Ulanzi dengan nama S63 itu bakal hadir di Indonesia. Walaupun gue belum dapet tanggal pastinya sih kapan bakal mulai dijual, tapi kalau kalian yang tertarik dengan sistem seperti itu, di mana kita kameranya bisa tinggal di rotate doang, barangnya bakal hadir di Indonesia. Dan karena dari brand Ulanzi, harusnya harganya juga cukup affordable. Terakhir, ini ada informasi dari Canon yang tiba-tiba mengumumkan marketplace buat foto NFT dengan nama Kadabra. Entah kenapa gue waktu nulis beritanya tuh gue nulis Capybara. Kayaknya agak jauh sebenarnya, tapi ya yang benar namanya Kadabra. Dan gue bukan ahli soal finance, MFT, Bitcoin, dan kalau Bitcoin itu maksudnya cryptocurrency dan lain sebagainya gitu ya. Tapi setahu gue, kayaknya masa NFT udah lewat deh. Udah nggak make sense gitu, dan udah banyak orang kecewa dengan apa yang ditawarkan NFT selama ini gitu ya. Dimana ya pokoknya banyak pro dan kontra juga, tapi ya belakangan udah bener-bener low, udah nggak kelihatan trennya, dan gue nggak tahu kenapa Canon tiba-tiba mengumumkan ini gitu ya. Well, Canon R50 mereka sekarang juga belum punya audio monitoring saat semua brand lain udah taruh di kamera entry level di 2023 ini ya. So mungkin emang udah jadi ciri khas mereka. Oke. Paling segitu aja sih ternyata informasi yang gue sampaikan di Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.